Balkis berkata, "Aku tak akan tunduk padamu sebelum engkau mampu menjawab semua pertanyaanku." Jika engkau memang sebijaksana yang mereka katakan, engkau pasti bisa menjawabnya tanpa ragu. Jika ada satu saja dari pertanyaanku tak engkau jawab, maka engkau harus melepaskanku dan mengizinkan aku kembali ke singgasanaku. Sulaiman berkata, "Aku akan menjawab semua pertanyaanmu, tapi jika semuanya berhasil ku jawab, engkau harus meninggalkan pemujaanmu pada matahari dan beralih menyembah Allah." Sang Ratu mengajukan 100 pertanyaan pada Sulaiman. Beberapa bahkan merupakan pertanyaan yang belum pernah dijawab manusia sebelumnya, tapi dengan mudah Sulaiman menjawab semua itu seolah tak lebih dari sekedar teka-teki anak-anak. Dalam keputusasaan, Sang Ratu melemparkan satu pertanyaan terakhir, yang ia tahu pasti tak akan bisa dijawab Sulaiman. Ia berkata, "Jelaskan padaku tentang Tuhanmu." Begitu gema pertanyaan itu mencapai telinga Sulaiman, ia langsung terjatuh dan pingsan. Seluruh yang ada di ruangan panik luar biasa. Balkis bergegas menuju ke sisi Sulaiman. Ia berusaha membangunkan sosok tampan yang tampak tewas itu. Setelah beberapa saat, sang raja tersadar kembali. Ia berkata, "Allah memberiku jawaban atas pertanyaanmu, tapi aku tak sanggup menanggungnya. Anggur yang ada terlalu banyak bagi tubuh ini, tapi akan kucoba menuturkannya semampuku. Jangan katakan, 'Aku berlindung kepada Allah dari Tuhanku.'" Saat itu juga ia beriman dan berserah diri kepada Allah melalui Sulaiman. Sulaiman berkata, "Yang engkau lihat dalam mimpimu bukanlah aku yang merampas tahtamu, tapi anak kita yang kelak memerintah kerajaanmu setelah kita meninggal dunia." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Jangan tanyakan pada Tuhanmu apa yang sesungguhnya tak sanggup engkau dengar. Tak usah engkau tempuh jalan ini, karena memang bukan jalanmu." Buhairah berkata, bahkan Musa sendiri tak sanggup menahan apa yang diungkapkan oleh Khidir kepadanya, tapi tetap saja Musa berguru padanya. "Aku memilih untuk lebih baik mati di jalan ini daripada harus hidup sedetik lagi dalam keraguan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam. Beliau melangkah mengikuti Buhairah ke rumahnya. Orang-orang Quraisy tampak tertidur pulas karena anggur. Buhairah membubarkan para pelayannya dan mematikan lampu-lampu, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan sedikit dari apa yang memang telah disiapkan untuk beliau. Di keheningan malam, selagi bulan sabit menggantung di langit barat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa Buhairah ke sebuah tempat yang tak jauh dari sana. Di sana Buhairah berkesempatan menunggang burak, yang merupakan tunggangan surga, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawanya keluar kota, jauh dari keramaian dan hanya diterangi oleh kerlipan redup cahaya bintang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meninggalkan Buhairah di sebuah mata air dan aliran sungai yang rasanya manis. Di tempat itu, Buhairah melihat seseorang dengan bentuk tubuh tak keruan duduk di bawah sebuah pohon kering. Orang itu memakai jubah rombeng seperti seorang darwis, sufi, dan menutupi wajahnya dengan tangan, sementara air mata darah tercurah banyak sekali dari kedua matanya, bahkan sampai menggenangi sungai. Buhairah berkata, "Kiranya Yang Mulia Rasulullah telah menuntunku kemari untuk belajar dari darwis ini tentang misteri keesaan Tuhan. Tapi jika memang demikian, mengapa ia harus menyembunyikan wajah di balik hijab air mata seperti itu? Apakah pengetahuan ilahiyah telah menyebabkannya jadi begini? Ah, bagaimanapun Tuhan adalah Tuanku, dan aku wajib mematuhinya." Di tengah isak tangis, samar-samar Buhairah mendengar sebuah lagu mengalun dari bibir sang darwis. Ia mendekat lagi dan mendengar alunan kata-kata ini.
Buhairah melangkah ke arah pohon agar dapat lebih dekat lagi, tapi si Darwis mendengar langkahnya dan segera bangkit. Sepasang sayap hitam mengembang dari punggungnya. Kedua tangannya terkulai ke sisi tubuhnya hingga menampakkan seraut wajah iblis. Buhairah jatuh terjerembab sambil mengutuk nama iblis karena sakitnya. Iblis tertawa mendengarnya, lalu berkata, "Wahai tukang intip yang ceroboh, kenapa kau kunjungi aku hanya untuk mengutukku dan memohon perlindungannya? Padahal bukan aku yang mendatangimu. Aku bahkan tak pernah mengganggumu, wahai Buhairah. Engkaulah yang menggangguku, dan kini engkau mengutukku karenanya." Buhairah berkata, "Aku mengutuk ia yang terkutuk, tak peduli apa situasinya." Iblis tersenyum, lalu berkata, "Kau mengutukku, sadarkah kau bahwa kau tengah mengutuk ia yang telah dilaknat karena kutukannya? Aku mengutuk Adam, dan karenanya aku diusir dari surga. Mestinya kau lebih berhati-hati dalam mengutuk atau memang kau tak ada bedanya dengan Adam yang juga diusir dari surga? Adam dan aku telah dikutuk oleh Allah. Jadi buat apa harus takut pada kutukan Buhairah?" Buhairah berkata, "Ketergelinciranmu sama sekali tak seperti ketergelinciran Adam. Kau dikhianati oleh kesombonganmu sendiri dan bertingkah kurang ajar di kerajaan Allah. Adam terusir dari surga juga gara-gara hasutanmu. Dan berbeda denganmu, hatinya amat pedih dan menyesal. Dengan segera ia memohon ampun dan mengaku salah pada Tuhan. Sedangkan dirimu, kau masih saja di sini. Sungguh, kau memang tak lebih dari sesosok monster yang dibutakan oleh kesombongan dan selamanya terkutuk. Adam jauh lebih baik daripadamu. Pembuanganmu adalah saksi dari kejahatanmu sendiri." Kening iblis berkerut. Ia memandang tajam. "Kau bilang Adam berdosa gara-gara hasutanku. Kalau begitu, atas hasutan siapa aku melakukan dosa? Tak ada gunanya kau mencaciku sebagai monster buta, karena itu sama saja dengan menghina dirimu sendiri. Saat aku menyembah Allah di pintu kerajaannya, aku menuduh Adam dan seluruh keturunannya di hadapan Allah. Ingatkan kau bagaimana kejadiannya saat itu? Apakah kau turut membela bangsamu, bangsa manusia, di hadapan Allah? Ataukah kau belum lagi lahir? Sekarang kau dengan lancangnya datang dan menuduhku. Bagaimana bisa sang penuduh diadili oleh tuduhannya sendiri, dan masih harus diadili pula oleh si tertuduh? Adam saja tidak pernah berbicara sekasar itu padaku, tidak pula menyalahkanku. Walaupun aku telah menggiringnya ke kehancuran, tapi ia tak akan pernah melupakan perannya dalam kehancuranku. Aku bersekongkol melawan Adam hanya setelah Allah mengusirku dari surga karena dia. Sekarang dengan naifnya kau berani menghinaku dan meninggikan derajat Adam dengan omong kosong. Bahwa hatinya penuh kepedihan dalam penyesalan. Aku menyembah Allah selama lebih dari 700.000 tahun. Tak ada tempat tersisa di langit dan bumi di mana aku tak menyembahnya. Sama sekali tak pantas bagimu untuk memandang sesama pemuja Allah dengan kebencian. Ibadahmu, walau dikalikan 1000 kali umurmu, tak lebih dari setetes air di lautan dibanding cintaku padanya. Apa hakmu menantangku yang masih terhitung malaikat Allah ini, meludahiku dengan fitnah bahwa aku membangkang kepadanya? Jangan berani-berani mengaku pada Tuhanmu bahwa aku lebih baik daripada dia." Buhairah berkata, "Kalau begitu, bertobatlah. Sujudlah pada Adam seperti yang diperintahkannya. Lihat sendiri akibat kekeras kepalaanmu. Lihatlah tubuhmu yang kini legam dan rusak." Iblis berkata, "Bagaimana mungkin aku memohon ampun lantaran mematuhi keinginan Allah? Aku tak mungkin menyembah siapapun selain Allah, karena itulah perintah yang sesungguhnya. Pembuangan ini adalah ujiannya, untuk melihat apakah aku akan melanggar sumpahku dan memuja seorang berhala. Lihatlah di balik jubah kemurkaannya, dan temukan bentuk sejati dari cintanya. Lihatlah di balik gunung kutukannya, dan selami permata kasih sayang dan ampunannya. Jangan melihat wujudku semata-mata sebagai hukumannya. Di balik setiap bejana yang retak, pasti dia sisipkan anggur yang manis." Buhairah berujar, "Jika memang cintamu padanya benar-benar sejati, mana mungkin dia tega merusak wujudmu dan melemparmu keluar dari surga? Bukalah matamu, wahai makhluk buta, lihatlah bagaimana jadinya kau kini." Iblis berkata, "Cintaku padanya tak pernah luntur sejak aku berdiri di hadapannya. Kau sendiri, kapan kau pernah bersamanya? Sekali saja kau pandang matahari, sengatan cahayanya akan menyakitimu. Bahkan saat kau tutup lagi matamu, masih saja kau rasakan sengatan yang membakar, apalagi saat terik. Sedangkan aku, dalam keadaan buta pun masih kulihat wajahnya. Jangan hanya menilai fisik,
Saat kutatap Adam, yang kulihat pun hanya tanah lempung. Jika aku memang tak lebih dari sekadar wujud yang buruk, maka kau sendiri tak lebih berarti daripada debu. Jangan tertipu oleh penampilan lahir segala sesuatu. Mengabaikan kesejatian batin bisa membahayakan mereka yang ingin memahami makna keesaan ilahiyah. Iblis melanjutkan, ingatlah pada kisah Benyamin putra Yakub, ketika ia menemani saudara-saudaranya ke Mesir dan mereka diundang sebagai tamu oleh seorang raja Mesir. Selama perjamuan berlangsung, sang raja memanggil Benyamin untuk berbicara empat mata dengannya. Ketahuilah, aku ini sebenarnya Yusuf saudaramu yang telah lama hilang. Jangan katakan pada saudaramu yang lain bahwa kau telah menemukan aku, jangan pula mengatakan bahwa aku masih hidup. Mereka telah berlaku jahat dan bersekongkol melawanku. Akan kutahan kau di sini dengan sebuah siasat, agar mereka ingat bagaimana mereka menyusun siasat untuk menipu ayah kita. Setelah itu, barulah aku akan mengungkap identitasku yang sebenarnya kepada mereka. Keesokan paginya, Yusuf membekali mereka dengan bahan makanan. Diam-diam ia juga menyelipkan gelas miliknya di antara barang-barang Benyamin. Setelah beberapa saat, pasukan berkuda Yusuf menghentikan kafilah para putra Yakub. Anak buah Yusuf langsung melancarkan tuduhan, kalian adalah pencuri yang telah merendahkan martabat dengan menyimpan barang milik tuan kami tanpa izin. Lewi berkata, apa yang hilang? Gelas tuan kami, terbuat dari emas, jawab orang-orang Yusuf. Kami akan menggeledah perbekalan kalian. Jika kami temukan gelas itu, si pencuri akan kami seret sebagai tawanan tuan kami dan ia tak akan pernah kembali. Lewi berkata, silakan saja, kami sungguh tak bersalah. Saat mereka menggeledah barang-barang Benyamin, tentu saja mereka menemukan apa yang dicari tersembunyi di situ. Ini membuat Lewi menjerit antara kaget dan ngeri melihatnya. Pasukan berkuda Yusuf segera menahan Benyamin dan mengembalikan ia pada tuan mereka. Inilah bagaimana Yusuf bersiasat melawan saudara-saudaranya, di mana berkah bagi seseorang bisa tampak sebagai kutukan bagi yang lain. Wahai Benyamin, pekik Lewi memelas. Kenapa kau sampai mencuri? Tapi Benyamin tak protes sedikit pun. Ia malah berkata, jika orang Mesir itu sampai memenggal leherku akan kugenangi tamannya dengan darahku. Iblis memotong ceritanya sejenak, menepuk-nepuk dadanya yang besar dan bidang. Aku adalah orang yang setia pada kesejatian perintah yang sesungguhnya, bahkan jika harus tampak seolah-olah membangkang. Dalam kisah lain, lanjut Iblis. Konon Raja Mahmud selama memerintah dikelilingi oleh para penjilat dan penghasut. Setiap senyum yang ia temui rasanya seperti menyimpan kebencian. Ia tak bisa mempercayai siapapun di istana, kecuali sang putra mahkota yang ia cintai lebih dari hidupnya sendiri. Pemuda ini pun bisa mencium bahaya di istana, dan pada suatu hari berkata pada ayahnya, Ayahanda, mari kita pura-pura bertengkar dan kita tunjukkan pertengkaran kita terang-terangan. Pada saat itu, mereka yang diam-diam membenci dan ingin menghancurkanmu pasti akan segera menarikku dalam rencana mereka. Sang ayah awalnya merasa ragu, melihat betapa bahayanya hal ini bagi si anak. Tapi si anak bersikeras dan akhirnya sang raja menyetujui. Di hadapan banyak pejabat istana, sang raja dan putranya mulai bertengkar dan saling berteriak. Tapi tak ada seorang pun yang mendekati putranya karena ia memang dikenal amat mencintai ayahnya. Ayah, penjarakanlah aku, agar para penghasut berpikir bahwa pertengkaran kita memang sungguh benar adanya. Mungkin saja pada saat itu mereka akan membuka kedok mereka padaku. Lagi-lagi Mahmud ragu, karena ia jelas tak ingin melihat anaknya di penjara. Tapi sekali lagi si anak berkeras dan sang raja akhirnya luluh. Setelah beberapa bulan mendekam di penjara, si anak mengirimkan sepucuk surat rahasia milikmu. Ayah, tak ada yang tidak percaya jika pertengkaran kita sungguhan. Jatuhkanlah hukuman yang buatku agar mereka lebih yakin. Suruh para prajurit ayah untuk mencambuk dan menghukum mati diriku. Dengan begini para pembenci ayah pasti akan segera membelaku. Beberapa bulan berlalu, si anak tetap merana di penjara sementara sang raja masih ragu untuk menjatuhkan hukuman. Akhirnya, si anak mengirim pesan lagi pada Mahmud, jika ayahanda tak segera memerintahkan agar aku dihukum cambuk, maka sialah penderitaanku selama ini.
segeralah jatuhkan hukumanmu. Jangan sampai kelembekan hati terhadapku malah menjadi penghalang. Sekali lagi sang ayah terpaksa menuruti kemauan anaknya dan menjatuhkan hukuman. Segera saja para pembenci sang raja bergabung membela putra mahkota. Setelah bebas, sang putra mahkota mengumumkan pemberontakan secara terbuka. Ia berjanji untuk menggantikan posisi ayahnya. Rakyatnya tentu saja mengutuk habis-habisan sang putra mahkota. Namun seluruh musuh sang raja, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi dengan bersemangat menjilat si anak. Sementara itu, si anak juga tak putusnya mengirimkan pesan rahasia dan membeberkan segalanya pada sang raja. Dengan demikian, si anak berhasil melindungi ayahnya sekaligus merontokkan kekuatan oposisi. Rakyat yang mencintai Mahmud dengan segera membenci si anak, tanpa sama sekali mengetahui duduk perkara sebenarnya. Iblis berkata lagi, jadi aku sebenarnya melakukan apa yang dia perintahkan, dan aku sepenuhnya patuh pada keinginan Allah. Mau bagaimana lagi, tak ada ruang yang luput dari kuasanya. Aku bukanlah tuan bagi keinginanku sendiri. Jika ku turuti keinginanku, sudah pasti akan kujaga kedekatanku dengannya dari melakukan kesalahan konyol semacam itu, tak peduli berapapun harganya. Istananya penuh dengan para penjilat yang mencintainya karena takut. Allah telah memberiku kuasa atas dunia demi menyingkap kuasanya yang agung. Kekuasaanku tentu saja tersamar karena semua adalah miliknya. Tetapi melalui aku, dia meninggikan dan memuliakan dirinya. Dengan berperang melawanku, sekalian makhluknya akan menjadi lebih tangguh dan terbukti keimanannya. Jadi jangan tuding aku sebagai sumber penderitaan manusia. Justru manusialah yang merupakan sumber malapetaka bagiku. Karena Adamlah aku dikutuk, karena dosa-dosanya, aku juga yang dibuang. Sementara tuduhanku kepadanya, semuanya nyata. Hanya karena tak rela sujud di atas debu untuk memuja anak debu Adam aku dilaknat. Apa kau tahu di surga kekasihku tega mencelakaiku karena aku tak sanggup meninggalkannya. Bahkan para malaikat berkata, iblis adalah yang pertama kali tunduk pada Allah, karena tiada yang lebih mencintai Allah daripada dia. Tapi dia memerintahkan perpisahan kami agar umat manusia berkesempatan menyelami keesaannya. Dia umumkan ketidakpatuhanku agar umat manusia memahami kekuasaannya. Saat dia memerintahkanku untuk sujud di hadapan Adam, diam-diam dia berbisik di dalam dadaku. Pergilah dan ingatkan mereka tentang aku. Demi umat manusia yang tak pernah mencintai apapun selain diri mereka sendiri, dia mencampakkan cintaku. Aku berkata, ada apa kiranya dengan manusia sampai engkau begitu memperhatikan mereka? Tapi dia tak mau menjawab dan malah mengusirku, walaupun tahu aku tak bersalah. Ketika para malaikat memuji cintaku padanya, dia berkata, mereka memujamu karena kedekatanmu denganku. Melalui cermin keimananmu aku melihat ketidakberimanan mereka. Sang alkemis membuat emas ini tampak seperti timah. Demi mereka yang tak beriman, dia rela menyingkirkan imanku. Dia berkata, kau tak boleh tunduk pada siapapun selain aku. Lalu tiba-tiba dia menciptakan manusia dan mengumumkan, kalian semua harus tunduk kepadanya. Tapi aku tak mau, karena memang dia sendiri yang memerintahkan penolakanku agar aku tidak menyembah selain dia. Aku berkata, hanya kepadamu ya Allah, tak ada malaikat atau orang beriman lain yang tauhidnya sebaik aku. Seluruh penghuni surga berkata, mari kita puji dia yang selain Allah, karena Allah telah memerintahkan demikian. Dari sini Allah tahu bahwa mereka tidak memujanya dengan benar. Sama saja dengan umat manusia, ketika dia berkata, akan kuberi kau kekuasaan atas mereka agar tersingkap mana-mana saja di antara mereka yang mengikutimu bukannya aku. Akan kupenuhi neraka dengan mereka yang mengikutimu. Jadi, dia sendirilah yang memilihku untuk memberontak, bukan aku. Kutetapkan hatiku baginya sejak dia menciptakanku sampai detik ini. Aku diciptakan untuk menyembahnya, sama sekali tak ada pilihan buatku dalam hal ini. Katakan padaku di manakah di antara kekuasaannya yang agung. Pilihan itu pernah dia bebaskan bagiku. Buhairah berkata, kau sendiri yang memilih untuk menolak perintah Tuhan. Pilihan jelas miliknya, bukan milikmu. Iblis berkata, semua pilihan termasuk pilihanku adalah miliknya. Dia sudah memilih dan menetapkan untukku. Kepadanya berpulang semua pilihan bebas bagi mereka yang menganggap memiliki pilihan dalam hidup.
Dan pilihan bebasku adalah miliknya juga. Jika dia yang melarang aku untuk tunduk pada pihak lain, bagaimana mungkin aku menentangnya? Dan jika dia yang membuatku melakukan dosa saat berbicara, bagaimana mungkin aku membela diri? Jadi, jika dia memang menghendaki agar aku sujud pada Adam, aku pasti patuh. Setiap hari aku berkata padanya, "Ya Allah, anak keturunan Adam menolakmu, namun engkau tetap bermurah hati dan meninggikan mereka. Tapi aku, yang mencintai dan memujamu dengan pemujaan yang benar, engkau buat menjadi hina dan buruk rupa." Buhairah berkata, "Dasar pembohong. Sebelum Tuhan menendangmu dari surga, apa yang kau katakan? Akan kutempatkan singgasanaku di atas singgasananya dan menjadi sepertinya. Nah, masih mau menyangkal kesaksianmu sendiri?" Iblis berkata, "Tidak, aku menerima kesaksianku. Ingatlah bahwa aku juga berkata, dengan kekuatanmu akan kusesatkan mereka." Jadi, Allah telah memberikan padaku singgasana di atas arasy-Nya, agar umat manusia terlebih dahulu diuji dalam penghambaan mereka. Aku adalah pangeran bagi mereka yang terpisah, dan targetku sudah tentu umat manusia, kecuali mereka yang memang dipelihara oleh Allah. Jika aku memiliki kuasa atas manusia, itu karena Dia yang menginginkan aku menggunakan kuasa tersebut. Apalah aku ini tanpa izinnya, maka, dengan sebuah kutukan, Dia menjadikan aku penjaga gerbangnya. Akankah kau alamatkan seluruh kejahatan umat manusia padaku, seolah aku yang telah melakukan semua itu? Aku ini pengurus rumah tangga istana Allah. Tugasku mengusir siapapun, di antara sekalian makhluknya yang tak pantas hadir di depan pintunya. Melalui aku, Dia singkapkan siapa-siapa saja yang tak pantas. Dia berkata, "Temukan mereka yang tidak mencintaiku, karena orang-orang yang mencintaiku akan kulindungi dan berada di luar jangkauan kekuasaan yang aku kuasakan kepadamu." Demi melaksanakan tugas ini, tentu saja dengan senang hati aku terima beban kutukan dan laknatnya. Malah, sebenarnya sama sekali bukan kutukan bagi mereka yang melihat dengan kebeningan hati. Pengorbanan yang kulakukan menjadi berkah. Pahala yang kuterima sama besarnya dengan pahala jihad. Kutukannya adalah mahkota emas bagiku. Kuingat dan kuulang selalu setiap kata-katanya waktu itu, setiap saat dengan penuh kenikmatan. Suatu hari, sang Raja Israel, Sulaiman, merasa kehilangan sahabatnya, seekor burung bulbul. Sang Raja dengan kesal berkata, "Di mana dia? Apa dia sudah mulai berani meninggalkan tuannya? Di mana burung itu? Tampakkan dirimu segera, dan kau harus punya alasan yang bagus untuk kekurangajaran ini atau akan kugorok batang lehermu." Burung-burung lain mendengar hal ini dan segera mencari si burung bulbul. Saat bertemu, rupanya ia baru saja pulang dari Saba, dengan kabar gembira untuk menyenangkan sang putra Daud. Para burung segera memberinya peringatan, "Jangan mendekati Sulaiman dulu. Dia tahu bahwa kau tak ada, lalu memanggilmu. Saat kau tak juga muncul, ia mengancam akan membunuhmu." Mendengar hal ini, si burung bulbul malah bercicit kegirangan, penuh sukacita. Para burung berkata, "Hei, kau dengar tidak apa yang kami katakan tadi? Sulaiman hendak membunuhmu tapi kau malah bertingkah seperti akan diberi mahkota dan jubah kehormatan saja." Si burung bulbul menjawab, "Sang Raja merasa kehilanganku dan menyebut namaku. Apa ada di antara kalian yang diingat sampai seperti itu? Jika ia sampai memperhatikanku sedemikian rupa, dicabut nyawa pun sama saja dengan anugerah 1000 kehidupan. Jika namaku mampu membasahi bibirnya, tak masalah ia memuji atau mengutukku, karena keduanya adalah mahkota dan jubah kehormatan bagiku." Iblis kembali berkata, "Biarkan saja kutukannya bertahan melampaui keabadian, biarkan kutukan itu diperpanjang melebihi ribuan tahun pengabdianku. Biarkanlah matanya memandangku entah dengan cinta atau kemurkaan, tapi sesungguhnya, Dia telah mengistimewakan aku. Ketika aku menolak untuk sujud di hadapan Adam, Dia berkata padaku, 'Mari kita pura-pura bertengkar, agar mereka yang membenciku menampakkan dirinya melalui kau, dan kesaksian mereka melaluimu akan memberatkan mereka di hari akhir nanti.' Secara rahasia Dia juga berbisik padaku, 'Terimalah jubah kutukanku,